Pernah kepikiran nggak sih waktu kita baca berita, kok bisa ya kejadian ini yang diliput? Sebenarnya apa yang terjadi di balik layar sampai sebuah peristiwa itu nongol di layar HP kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng anatomi dari sebuah teks berita. Coba deh, bayangin, tiap pagi kita bangun, ponsel kita tuh udah penuh sama notifikasi. Nyalain TV yang muncul berita. Rasanya informasi itu udah kayak tsunami ya, datang terus-terusan, nggak ada habisnya. Dari sekian banyak kejadian di dunia, gimana ceritanya sebuah peristiwa bisa diangkat jadi berita? Apa sih resepnya? Apa aja bahan-bahannya? Dan gimana cetak birunya? Inilah yang mau kita bedah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja sebuah berita itu ibaratnya sebuah bangunan. Nah, sebelum bisa berdiri tegap, tentu butuh fondasi yang kuat dong. Yuk kita lihat apa aja bahan-bahan utamanya. Yap, ini dia. Ada 6 bata esensial. Ini tuh kayak bahan dasar yang wajib banget dikumpulin sama jurnalis sebelum mereka bisa mulai membangun sebuah cerita. Kalau satu aja nggak ada, bangunannya bisa langsung goyah. Rumusnya sebenarnya kita udah nggak asing lagi kok. Mungkin lebih kenal dengan sebutan 5W plus 1H ya kan? Nah, di Indonesia kita punya akronim kerennya. A, D, I, K, S, M, B, A. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini tuh semacam checklist wajib buat para jurnalis, biar nggak ada satupun info penting yang kelewat. Oke, bata informasinya udah kekumpul semua nih. Terus gimana cara menyusunnya biar jadi bangunan berita yang kokoh? Nah, disinilah kita butuh yang namanya cetak biru atau struktur. Dan inilah struktur paling fundamental dalam dunia jurnalistik. Piramida terbalik. Gampangnya gini, semua informasi yang paling penting, yang paling krusial, itu ditaruh di paling atas. Tujuannya, biar kalau kita cuma baca paragraf pertamanya aja, kita udah langsung ngerti inti ceritanya. Efisien banget kan? Nah, bagian puncak piramida ini nih yang paling krusial. Namanya teras berita, atau sering juga disebut kepala berita. Tugasnya cuma satu, merangkum seluruh isi berita hanya dalam satu paragraf pembuka. Intinya, the whole story in a nutshell. Coba kita lihat contohnya langsung ya. Di kalimat pembuka berita soal Omikron ini, semua informasi kunci langsung disajikan. Apa yang terjadi? Varian Omikron disebut lebih cepat menular. Siapa yang bilang? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kenapa ini penting? Ya karena bisa melemahkan vaksin. Tuh kan, semua jawaban utama ada di depan. Oke, dari puncak, sekarang kita turun sedikit ke bagian tengah piramidanya. Disinilah semua detail dan konteks ceritanya mulai dibahas lebih dalam. Ini tempatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit. Kita lihat contoh dari berita letusan Semeru ini. Di bagian tubuh beritanya, penjelasannya jadi super detail. Nggak cuma bilang ada pengungsi, tapi juga ngejelasin bagaimana sebaran titik pengungsiannya, lengkap dengan data jumlah jiwa di tiap kecamatan. Disinilah pertanyaan bagaimana dan mengapa dijawab tuntas. Jadi kalau kita rangkum, gampang banget ngelihat polanya kan? Struktur piramida terbalik ini emang dirancang untuk ngatur jawaban dari adik Simba secara sistematis. Pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa ditaruh di kepala berita. Sementara mengapa dan bagaimana yang butuh penjelasan lebih panjang ada di tubuh berita. Rapi dan efisien banget. Oke, kita udah punya bata dan cetak birunya. Sekarang kita butuh peralatan buat merakit semuanya. Nah, inilah aturan main bahasanya atau kaidah kebahasaan yang bikin sebuah berita itu kedengaran profesional dan bisa kita percaya. Dan setiap alat di kotak perkakas jurnalis ini punya fungsi spesifik. Bahasa baku dipakai biar semua orang ngerti. Kalimat langsung itu untuk nambahin keaslian atau otentisitas. Terus ada kata kerja aktif biar ceritanya terasa lebih hidup. Keterangan waktu dan konjungsi temporal itu gunanya buat membangun alur cerita yang runut dan jelas. Nah, ini nih contoh kalimat langsung. Lihat deh tanda kutipnya. Itu penting banget. Fungsinya bukan cuma ngasih tahu apa yang diomongin, tapi juga buat nunjukin dari siapa informasi itu berasal. Jadi kita sebagai pembaca tahu, oh ini kutipan langsung dari sumbernya. Dan itu bikin beritanya jadi jauh lebih kredibel. Oke, fondasi, struktur, dan aturan bahasanya udah kita pegang ya. Tapi penting juga untuk tahu kalau nggak semua berita itu sama persis. Walaupun kerangkanya mirip, tujuannya bisa beda-beda. Ada yang cuma laporin fakta, ada juga yang lebih analitis. Yuk kita intip sebentar beberapa jenisnya. Yang paling umum itu straight news atau berita langsung. Ini ya berita standar yang fokusnya ke fakta Adia Simba tadi. Terus ada juga berita opini, di mana penulisnya udah mulai memasukkan analisis atau pandangannya. Ada lagi yang lebih dalam seperti interpretive news atau depth news alias berita mendalam.
Ini biasanya hasil investigasi panjang buat mengupas satu isu sampai ke akar-akarnya. Oke, kita udah bongkar semuanya. Mulai dari bata informasinya, cetak biru piramidanya, sampai peralatan bahasanya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, emang kenapa sih kita sebagai pembaca perlu tahu semua ini? Apa gunanya? Gini, dengan kita paham gimana cara sebuah berita itu dirakit, mulai dari elemen adik simbanya, struktur piramida terbaliknya, sampai kaidah bahasanya, itu artinya kita dapat semacam kekuatan baru. Dan inilah intinya, memahami semua aturan main tadi adalah langkah pertama untuk jadi pembaca yang cerdas. Kita jadi nggak cuma menelan informasi bulat-bulat, kita bisa jadi pembaca yang lebih kritis, yang lebih terinformasi, karena kita bisa melihat kerangka di balik setiap cerita yang kita baca. Jadi, nanti kalau kamu baca berita lagi, coba deh berhenti sejenak. Dan tanyakan ini, bisakah kamu melihat piramida terbaliknya? Bisakah kamu menemukan keenam unsur adik Simba di dalamnya? Nah sekarang, kamu udah punya alat bedahnya sendiri.